Udah masuk September nih, tinggal menuju akhir tahun deh. Rasanya cepet banget ya. Tinggal 4 bulan lagi sudah menuju akhir tahun macan air. Dan sekarang masuk ke kuartal akhir tahun macan air. Berarti 4 bulan lagi nih. September, Oktober, November, Desember. Tahun macan air akan segera berakhir loh. Dan lihat aja nih, awal tahun perasaan masih di rumah aja. Terus pertengahan tahun sempat was-was sih, bisa bergerak keluar, tapi was-was juga. Nah, menuju semester kedua, banyak banget nih masalah tiba-tiba nih. Dan perasaan baru saja merasakan enaknya bebas dari rumah aja, tapi kok kenapa jadi banyak masalah ya? Kira-kira kamu punya pengalaman nggak di tahun 2022 ini? Silahkan kalau mau share di kolom komentar di bawah ini. Dan ingat, sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas masalah money. Waduh, kalau bicara masalah uang, kayaknya tahun ini uang lagi berat ya. Dan uang ini menjadi masalah di tahun macan air. Lihat aja, peredaran uang jadi makin gak jelas nih. Semua bahan-bahan kebutuhan naik, gara-gara bensin naik. Aduh, uang itu adalah peredaran uang termasuk elemen air. Wah, emang benar juga sih, elemen air ini berpeluang berat di tahun macan air. Nah, oke, sekarang kita lanjut dengan membahas peluang keuangan di kuartal akhir 2022. Menuju akhir tahun, kalau masih ingat, sebenarnya masih sama sih. Hal yang over energy adalah elemen air dan kayu. Elemen air over energy diantaranya bisa kita lihat nih. Harga minyak yang naik turun gak jelas. Belum lagi nih BBM dinaikin, padahal harga minyak lagi turun. Pas lagi minyak naik, BBM gak naik-naik. Wah, lalu pada demo nih. Wah, tahun macan bener-bener tak terduga nih. Dan kalau lihat lagi, ada juga over energy kayu. Lihat aja nih, cuaca lagi kurang baik. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Hari ini aja pagi-pagi hujan, lalu siang-siang panas, sekarang sore-sore hujan lagi. Aduh, bener-bener deh. Tubuh aja rasanya nano-nano, apalagi tanaman. Coba, sepertinya kita harus berhati-hati dengan sumber daya alam yang menjadi bahan pangan nih. Jangan sampai kita bermasalah dengan sumber daya pangan ya. Takutnya kita jadi nggak bisa makan nih. Oh bukan, maksudnya harga pangan jadi melonjak tinggi. Di samping bahannya susah, juga BBM naik, jadi semuanya naik nih. Nah, keuangan, seperti saya bilang tadi, juga merupakan elemen air nih. Jadi adanya sirkulasi uang, keluar masuk uang, baik itu di bank ataupun di dompet, keluar masuk uang di dompet, itu juga termasuk sirkulasi loh. Jadi sifatnya seperti air, mengalir. Coba, siapa yang bisa merasakan aliran uang? Wah, sepertinya alirannya aliran deras keluar nih. Dan ini juga terjadi over energy. Dan kalau terjadi over energy gimana ya? Apa jadi kebanjiran uang? Perasaan malah uangnya di dompet tinggal yang berwarna biru. Maunya sih kalau bisa ada yang warna merah supaya cerah gitu. Dompetku jadi berwarna terang. Tapi kenapa tinggal sisa yang warnanya gelap-gelap ya? Ada sih yang coklat. Sepertinya menuju akhir tahun, kuartal akhir di tahun macan air ini juga keuangan berpeluang berat nih. Yang pasti nih, kemarin Bosman banyak pengeluaran tak terduga tiba-tiba terjadi. Sementara pemasukan biasa aja. Nah, bagaimana dong bisa harus bertahan sampai dengan akhir tahun? Padahal pengeluaran lagi besar-besarnya lagi setelah Agustus, September kita masuk kuartal akhir. Waduh, bener-bener deh. Lihat di Geni Fancy Calendar bahwa sebenarnya Agustus adalah bulan terberat tahun macan air. September mulai lebih baik sih, tapi belum bagus-bagus banget nih. Yang bagus baru setelah Oktober, November, Desember. Jadi ingat ya, di bulan September ini meskipun ceria, masih tetap harus menahan diri dan waspada. Hati-hati, nggak boleh boros dulu. Nanti bisa-bisa nggak bisa bertahan sampai akhir tahun nih. Dan terutama di bulan September ini, yang harus berhati-hati adalah sio kelinci, sio macan, dan sio ular. Masih banyak peluang untuk terjadi pengeluaran tiba-tiba. Nah loh, kalau kamu nggak hati-hati,
Meski baik, nanti di akhir tahun kamu jadi kekurangan money. Nah, buat sio kerbau, sio kuda, dan sio anjing, sebenarnya memasuki kuartal keempat ini cukup baik sih. Tapi tetap ya, harus buat strategi keuangan menuju akhir tahun, harus aman dan bisa bertahan sampai akhir tahun. Dan ini nih, sio yang paling aman di kuartal keempat adalah sio anjing. Yeay, hidup sio anjing. Sio anjing di kuartal 4 ini karena kamu tenang-tenang aja aman nih. Dan ada lagi nih sio yang harus berhati-hati. Ada lagi sio berhati-hati adalah sio monyet. Hati-hati ya, di kuartal keempat ini tidak boleh buang tenaga sia-sia. Jangan boros nanti tekor. Wah, bisa-bisa kamu tongpes. Tapi sih memang sio monyet di bulan Desember ada peluang baik. Jadi kamu harus menahan dulu di awal kuartal keempat ini. Jangan banyak maunya. Kalau di akhir tahun, bolehlah kamu mengekspresikan diri kamu. Tapi tentunya dengan persiapan strategi ya sio monyet. Dan ini ada lagi nih, sio ular juga harus berhati-hati, terutama bulan September, Oktober, dan November. Takutnya sio ular jadi minus nih. Wah, gawat buat sio ular. Tapi ingat, nggak perlu negatif thinking sih, yang penting berstrategi aja. Dan sio kambing serta sio kelinci paling oke sih bulan November. Jadi di kuartal akhir ini harus hati-hati nih. Masih tetap hati-hati karena ada peluang pengeluaran mendadak. Takutnya nanti kamu berhutang. Tapi bagusnya akhir tahun sih, tapi akhirnya utangnya impas dong buat bayar di awal kuartal keempat. Ya yang penting jangan sampai sio kambing dan sio kelinci minus di akhir tahun ya. Lalu sio macan, sio babi, dan sio tikus. Ini adalah sio yang biasa aja nih. Keuangannya so-so lah ya, bagus juga enggak, jelek juga enggak. Tapi ini pemasukan belum ada tambahan, cuman pengeluaran masih banyak nih. Yang pasti harus bertahan, jangan sampai akhir tahun jebol ya. Sio macan, sio babi, dan sio tikus. Ada lagi nih, sio naga. Sebenarnya mulai oke di akhir kuartal keempat. Sementara di bulan September dan Oktober agak berat nih. Jadi sio naga di September dan Oktober jangan banyak maunya dulu deh. Dan jangan boros. Tapi sih rasanya akhir tahun bisa nutup nih keuangan, nggak sampai minus lah. Dan ada lagi adalah sio-sio yang tidak saya sebutkan apa aja nih. Boleh nggak ya untuk berinvestasi? Sio kuda. Sio kuda sebenarnya akhir tahun berat sih. Cuman sekarang di awal kuartal akhir ini masih cukup baik. Tapi tetap siapkan cadangan tenaga kuda kamu supaya di akhir tahun kamu tetap bisa survive sio kuda. Jadi gimana? Apakah kamu masih mau berinvestasi di kuartal akhir tahun macan air? Rasanya sih boleh-boleh aja. Lihat di Universal Calendar bahwa di bulan September, Oktober, mulai Oktober, November, Desember itu grafiknya naik. Jadi boleh aja investasi. Dan pastinya Desember akan menjadi bulan yang bagus nih. Ingat, kalau lagi bulan bagus banyak kerjaan. Jangan di bulan dulu ya. Dan sekarang di kuartal akhir sebaiknya persiapkan semua perluasan ataupun juga pemekaran usaha dengan matang. Kalau mau pindah kerja, apakah boleh? Boleh-boleh aja sih, tapi disarankan mungkin Desember aja kali ya. Dan tetap ada sih bisnis yang berpeluang gambling bisa over energy. Artinya banyak keinginan tapi nggak ada yang bisa terlaksana, alias tidak memberikan hasil, alias nafsu besar tenaga kurang nih. Ada juga tips-tips bisnis yang harus berhati-hati karena over energy. Di antaranya adalah bisnis bidang air, seperti transportasi, distribusi, peredaran, bank, event organizer, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan air, seperti usaha air mineral, BBM, transportasi, dan lain-lain. Ada lagi bisnis yang harus berhati-hati yang berhubungan dengan kayu, di antaranya sumber daya pangan, agribisnis, kayu, furniture, sembako, konsultan, kreasi, seni, ide desain, dan semua yang berhubungan dengan pemikiran seperti finance, accounting,
dan konsultan. Menuju akhir tahun kamu pasti pusing nih. Dan harus hati-hati karena over energy, banyak ide tidak bisa terlaksana. Jangan sampai stres ya. Tetap aja sih, sementara bisnis yang so-so, tapi tetap butuh strategi. Di antaranya bisnis api. Api so-so aja tapi tetap butuh strategi nih. Karena di akhir tahun akan berat. Api diantaranya reksadana, saham, marketing, bisnis makanan, restoran, catering, kafe, dan lain-lain. Ada peluang menuju akhir, di kuartal akhir ini over energy juga nih. Nanti banyak ide nggak bisa terlaksana, yang ada jadinya sakit atau stres nih. Dan akhirnya keuangan jadi boncos deh. Dan bidang IT atau logam seperti IT, e-commerce, telekomunikasi, otomotif harus berstrategi juga nih menuju kuartal akhir tahun 2022. Wah, kalau semua berstrategi berat, ada nggak yang bagus ya? Tenang, masih ada, adalah bidang tanah. Di antaranya properti, developer, kontraktor, asuransi, dan HRD. Silahkan kalau kamu mau mulai berstrategi di awal kuartal akhir dan akhir tahun mulai melaksanakan ide-ide tapi perlahan namun pasti nih. Dan rasanya nih banyak peluang baik menuju kuartal akhir. Dan kayaknya kita semua jadi makin sibuk menuju akhir tahun nih. Sepertinya liburan harus ditunda dulu deh supaya keuangan nggak jadi boncos nih. Dan mari kita simak tips-tips keuangan di kuartal akhir tahun 2022. Yang pertama, jangan boros. Usahakan stabil dalam mengatur pengeluaran. Lebih baik kalau bisa lebih irit nih, dikurangi ya pengeluaran yang nggak penting. Dan yang kedua, harus berstrategi keuangan menuju akhir tahun supaya akhir tahun kamu nggak minus alias tongpes. Dan yang ketiga, sebaiknya jangan tergoda hal baru atau perluasan usaha atau pindah kerja jika belum pasti. Jangan ikut-ikutan karena menuju akhir tahun banyak peluang baik tapi mesti disaring lagi sih. Dan jangan gambling ya di kuartal akhir tahun 2022. Dan akhirnya jangan banyak maunya. Biar berjalan perlahan tapi pasti menuju akhir tahun. Yang pasti di akhir tahun jangan sampai minus alias tongpes nih. Nah, oke deh teman-teman, demikianlah tips peluang keuangan di kuartal akhir tahun macan air 2022. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe Jenny Feng Shui Friends for Life.